Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, ini Rasulullah meletakkan dasar-dasar prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak-hak kaum wanita, kaum perempuan. Ya, bagaimana suami harus memenuhi kebutuhan apa? Rezeki istrinya dan memberi dia pakaian yang layak. Semua harus dipenuhi oleh suami. Pembantu, kebutuhan rumah tangga, ya, biaya pendidikan anak, biaya ini dan sebagainya. Harus suami yang menjamin, memenuhi semua kebutuhan perempuan itu. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah wa antum tus'alun anni fama antum qailun. Aku telah tinggalkan untuk kalian di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu. Apa? Kitabullah, Al-Quranul Karim. Wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku. Apa kalian akan jawab nanti? Qalu nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Mereka, para jamaah haji yang konon hadir di situ 100.000 jamaah. Subhanallah. Dari seluruh penjuru Jazirah Arab. 100.000. Ada yang mengatakan 104.000. Riwayat, ya, itu mengatakan mereka semua serempak menjawab, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menyampaikan risalah, dan engkau telah memberikan nasihat terbaik kepada kami. Faqala bi isbihi sababa yarfa'u ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kemudian beliau berkata sambil menunjuk jari telanginya ke langit, ya, diangkatnya tinggi-tinggi dan dihadapkan kepada manusia. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah ya Allah, ucapan jamaah haji yang bersaksi pada hari ini bahwa aku telah menyampaikan risalah dan telah memberikan nasihat kepada umat manusia. Allahu Akbar. Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA dengan judul Pesan-pesan Tauhid untuk Negeri di Masa Pandemi dan Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Buku yang lahir dari program kajian populer di UFS Official YouTube Channel. Nge-share. Pre-order sekarang. Berikut adalah tata cara pemesanan. Anda dapat melakukan pemesanan di layanan WhatsApp di nomor 08777 0637 192 dengan mencantumkan nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang akan diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 0631 748573. Pre-order dibuka dari tanggal 1 hingga 10 Juli 2021 dan pengiriman dilakukan pada tanggal 20 hingga 30 Juli 2021. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Teman-teman, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini bersyukur pada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episode yang ketiga ini kita akan mengkaji tuntunan panduan haji ala Rasulullah SAW yang dicatat, yang ditulis di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili.
Ya, teman-teman dirahmati Allah, di jilid yang ketiga, juz yang ketiga di halaman 137. Kita akan sedikit highlight ya perkara-perkara atau amal-amal ibadah haji ini. Di sini ditulis a'malul haji asyrah. Jadi ada pokok-pokok amal haji itu ada 10. Pertama ihram, yaitu dengan niat haji atau umrah atau kedua-duanya. Yaitu dengan apa? Nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi aw biha lillahi ta'ala. Ya, saya berniat haji ya, dan ihram dengan haji itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia haji untuk orang lain, ya, membadalkan haji orang tuanya, ya, sudah wajib haji tapi tidak keburu melaksanakan ibadah haji karena wafat, karena sakit, karena berhalangan sampai wafatnya, maka sang anak atau keluarga, ya, karibnya itu bisa menghajikan dengan syarat dia sudah pergi haji terlebih dahulu sebelumnya. Dan haji yang dia lakukan itu adalah bukan untuk dirinya. Jadi dia berangkat haji itu untuk menghajikan orang lain, ya. Nah, itu niatnya nawaitul hajja wal umrah an fulanin wa ahramtu bihi aw biha lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan ihram untuk mewakilkan siapa? Si fulan bin fulan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bertalbiyah setelah berniat ihram itu, setelah sebelumnya, ya, melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah ihram. Lalu masuk kota Makkah, ya, dan masuk ke Masjidil Haram dari bab Bani Syaibah. Nah, ini mengikuti urutan tuntunan tata cara hajinya Rasulullah SAW, ya. Masuk kota Makkah dari atas min a'laha, kemudian masuk ke Masjidil Haram dari Bani Syaibah, lalu tawaf qudum, ya, dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu ada 3 macam nanti dalam haji. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah tanggal 10 Zulhijjah, dan tawaf wada, perpisahan. Yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Kelima wukuf di Arafah dan Mina. Ya, keluar menuju Mina itu pada hari ke-8 fil yaumits tsamin min Dzulhijjah, yaitu hari tarwiyah. Di Mina tanggal 8 Zulhijjah itu, ya, sholat zuhur, asar, dan malam tanggal 9 itu bermalam di sana. Lalu setelah itu berangkat ke Arafah setelah terbit matahari. Ya, dan untuk sholat zuhur dan asar nanti dilaksanakan di Arafah, ya, di jamak, ya, di jamak. Ya, insya Allah. Nah, teman-teman dirahmati Allah, setelah itu wukuf, ya, sampai menjelang terbenamnya matahari. Lalu kemudian malam bergerak ke Muzdalifah. Ini yang ke-6, ya. Dan para jamaah haji, ya, melakukan sholat maghrib dan isya jamak qashar. Jamak qashar. Ya, setelah masuk waktu isya pada malam hari raya Idul Adha. Dan sholat fajarnya di mana? Di Masy'aril Haram. Nah, di penghujung titik batas antara Muzdalifah dan Arafah. Nah, jadi sebelum masuk Arafah, sholat subuh dulu di Muzdalifah di ujungnya. Ya. Nah, baru kemudian setelah itu, mohon maaf, jadi mabit di Muzdalifah malam setelah Arafah itu wukuf, ya. Itu keesokan paginya, ya, bergerak, ya, menuju mana? Ya, menuju Makkah, ya, masuk ke Makkah, ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Ya. Nah, Jumratul Aqabah pada hari tanggal 10 Zulhijjah. Ya, setelah terbit matahari, ya, dengan 7 kali lemparan batu kerikil, ya. Lalu setelah itu melaksanakan melempar jumrah sebanyak 3 kali lemparan jumrah, ya, 3 kali 1 hari, ya, pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, masing-masing dengan 7 batu. Baru setelah itu, ya, tahallul dengan mencukur rambut, ya. Nah, teman-teman dirahmati Allah, yang ke-9 adalah memotong hadyu. Ya, memotong hadyu ini, sembelihan kurban itu bagi jamaah haji itu setelah
mereka melempar jumrah Aqabah atau Jumratul Kubra. Ya. Nah, jadi memotongnya itu sebelum bisa juga memotong ya sebelum Jumratul Aqabah, memotong hewannya. Tapi di sini yang paling awal disunnahkan itu setelah melempar jumrah ya. Lalu kemudian yang 10 adalah tawaf wada ya. Nah ini, teman-teman dirahmati Allah, bagaimana Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ditulis oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili halaman 39, ya, hajinya Nabi SAW yaitu pada haji wada. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawa Muslimun wa ghairuhu sifat hajjatin Nabi wa huwa haditsun azim mustamilun ala jumalin minal fawaid wa nafais min muhimmatil qawaid wa ahkamil fiqh allati balagat nayifan wa khamsina naw'an kama dzakara al-Imam An-Nawawi. Jadi Imam Muslim ini ya meriwayatkan hadis tentang sifat hajinya Rasulullah SAW. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasai, Darimi, dan Ibnu Abi Syaibah. Ya, kalau dalam hadis Muslim ya itu diriwayatkan hadis nomor 170 sampai 195. Ya, sifat hajinya Nabi SAW yang menghimpun begitu banyak faidah, ya begitu banyak hikmah-hikmah, keutamaan, kaidah-kaidah, hukum-hukum fikih yang mencakup 50 sekian nau atau macam sebagaimana ditulis oleh Imam An-Nawawi pensyarah Sahih Muslim. Nah, bagaimana hadisnya? Kata ditulis dalam Sahih Muslim ya. Nasul hadis kata Sahih Muslim ini bagaimana? Ya akhbirni ya. Di situ disebutkan akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Bakar Ibnul Munzir. Abu Bakar Ibnul Munzir ya, itu datang ya masuk kepada seorang sahabat yaitu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Abu Bakar Ibnul Munzir ya menyampaikan hadis dan dia bertanya kepada Jabir bin Abdullah, wahai sahabat Jabir, kabarkan kepadaku tentang sifat hajinya Rasulullah SAW. Faqala biyadi fa'aqada tis'an. Lalu beliau menyebutkan ya, menunjuk isyarat dengan tangannya 9 jari. Maksudnya bagaimana? Inna Rasulullah SAW makatha tis'a sinin lam yahuj. Ya, sambil mengangkat 9 jarinya, satu ditekuk ya, 9. Beliau mengatakan Rasulullah SAW itu tinggal di Madinah selama 9 tahun tidak haji. Tsumma adzana fin nasi fil ashirah. Lalu kemudian mengumumkan ya akan berangkat ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Anna Rasulullah SAW hajjun. Bahwasanya Rasulullah akan pergi haji. Faqadimal Madinata basyarun katsir. Maka datanglah berbondong-bondong ke Madinah. Ya. Banyak sekali manusia untuk bersama-sama Rasulullah pergi haji ke Baitullah, ke Makkah. Yaltamisu ayya tamma bi Rasulillah wa ya'mal mithla amali. Jadi ini ibadah haji adalah barokat kolosal yang mana mereka semua menyorot pandangan matanya hanya tertuju kepada Rasulullah SAW. Sebagai Amirul Hajj, sebagai pemimpin, sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mempraktekkan ibadah haji ya pada tahun ke-10 Hijrah itu. Banyak orang berbondong-bondong ingin mengerjakan haji bersama Rasulullah. Jadi ini peristiwa spektakuler. Fa kharajna ma'ahu hatta ataina Dzul Hulaifah. Maka kami keluar bersama Rasulullah sampai kami tiba di Dzul Hulaifah. Fa waladat Asma' bint Umais Muhammad bin Abi Bakrin. Nah, pada saat itu ketika kami tengah berjalan menuju Makkah sampai di Dzul Hulaifah, ya, istri Abu Bakar, yaitu Asma binti Umais melahirkan Muhammad, anaknya, putranya Muhammad bin Abi Bakar. Farsalat ila Rasulillah kaifa asna? Istaghsili wastaghfiri bi thawbin wa ahrimi. Ya Rasulullah, ini bagaimana nih, aku baru bersalin melahirkan. Ya, saya ikut dalam rombongan haji, ini bagaimana? Apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Kata Nabi, mandilah kamu. Mandi nifas, ya. Mandi nifas, ya. Wastaghfiri, bersihkan darah, ya, bithaubin wa ahrimi, lalu kemudian berihramlah kamu. Ya, subhanallah. Ya, teman-teman dirahmati Allah, maka lalu kemudian apa? Rafasalla Rasulullah SAW fil masjid.
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به الناقة على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي من راكب وماش وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن. Rasulullah lalu kemudian sholat di mana? Masjid. Ya, sholat 2 rakaat ihram. Ya, lalu kemudian beliau naik ke unta Quswa. Nama untanya itu Qaswa, ya. Sampai di daerah Al-Baida, saya memandang, ya, sejauh pandangan mata saya, ya, di hadapan Rasulullah itu begitu banyak orang yang berjalan menaiki kendaraan unta atau kuda dan ada yang berjalan kaki. Di sebelah kanannya seperti itu, sebelah kiri seperti itu, belakangnya pun jadi betul-betul ramai sekali. Ya, jamaah haji, kafilah haji dari Madinah yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW, dan Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Ya, kepada Rasulullah itu turun Al-Quran, beliau mengerti takwilnya, maka Rasulullah bertalbiyah, fa'ahalla bitauhid. Apa beliau katakan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Subhanallah. Maka jamaah pun bergemuruh mengucapkan talbiyah, mengikuti talbiyahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus begitu. Rasulullah dengan penuh kedamaian, dengan kewibawaannya beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Lalu Sayyidina Jabir berkata, lasna nanwi ila al-hajj, lasna na'rifu al-umrah hatta idza ataina al-baita ma'ahu istalama ar-rukn. Kata Sayyidina Jabir, kami tidak berniat apa-apa kecuali haji saja. Ya, tidak ada umrah waktu itu. Maksudnya ketika itu hanya haji saja, haji ifrad. Ya, hanya haji niatnya, tidak dengan campur dengan umrah, seperti misalnya haji qiran atau haji tamattu', ya. Nah, apa yang beliau lakukan? Sampai kami tiba di Baitullah, di Ka'bah, istalamar rukun. Beliau mengusap Hajar Aswad. Faramala thalathan, beliau lari-lari kecil 3 kali putaran. Wa masya arba'an, dan beliau berjalan biasa 4 kali putaran. Itu tawafnya, tawaf kudumnya Nabi SAW. Thumma nafada ila maqami Ibrahim faqara'a wattakhidhu maqami Ibrahim musalla faj'ala al-maqam bainahu wa bainal bait. Ya, kemudian setelah selesai putaran ke-7, sampai di Hajar Aswad, beliau kemudian langsung menuju mana? Maqam Ibrahim alaihi salam, membaca ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Lalu beliau salat di belakang makam Ibrahim. Jadi tetap mengarah kiblat, ya. Jadi makam Ibrahim itu ada di depan Rasulullah, jadi di antara Ka'bah dan Nabi SAW. Fakana abi yaqul wala alam dzakarahu illa an Nabi SAW. Kana yaqra fi rak'atain qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Nabi SAW salat sunnah dia di makam Ibrahim itu baca rakaat pertama surat Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun. Tsumma raja'a ila ar-rukni fastalamahu. Nah, setelah salat di makam Ibrahim, beliau kembali ke Hajar Aswad mengusapnya. Lalu keluar dari pintu menuju Safa, Bukit Safa. Falamma dana minas Safa, mendekat ke Safa, beliau membaca innas Safa wal marwata min sya'airillah. Subhanallah, ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 158. Abda bima bada Allahu bih. Nah, beliau mengucapkan itu. Maka lalu beliau memulai dari Bukit Safa naik hatta al-bait sampai ketika melihat Ka'bah, astaqbalal qiblah. Beliau menghadap ke kiblat dan fawahadallaha wa kabbarah. Ya, mengesahkan dan bertakbir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itulah doa yang beliau baca ketika sa'i berlari kecil antara Safa dan Marwa, dan sebaliknya dari Marwa ke Safa, ya. Nah, baca doanya itu 3 kali. Faqala misla hadza thalatha marrat. Thumma nazala ila al-Marwah. Nah, terus hatta idza sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a hatta idza sa'adata masha hatta al-Marwah fa fa'ala al-Marwah kama fa'ala as-Safa. Ya, beliau ketika sampai di Bukit Marwah juga mengerjakan seperti yang dikerjakan di Bukit Safa, ya. Tetap menghadap kiblat dan berdoa seperti tadi. Faqala law anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asqil hadiya wa ja'altu
tuha umratan faman kana minkum laisa mau hadyun falyahilla wal yaj'alha umrah. Ya, maka lalu kemudian beliau bersabda, seandainya aku menerima, ya, menyambut, ya, perkara urusan ini, ya, maka aku tidak akan membelakanginya, ya. Lalu kemudian Suraqah bin Malik berkata, ya Rasulullah, ali amina hadha am li abad, fashabbaka Rasulullah asabi'an wahidan fil ukhra wa qala dakhalat al-umratu fil hajj marratain la bal li abadin abadin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika menjawab pertanyaan Suraqah bin Malik, ya Rasulullah, apakah, ya, ini hanya untuk tahun kita ini saja atau selama-lamanya? Ya, kalau ketika itu Nabi SAW langsung haji. Nah, terus kemudian Rasulullah mengatakan, ya, beliau menggenggam, ya, erat, ya, jari jemarinya, ya. Beliau begini, ya, menggenggam erat jari jemarinya, bukan apa salam begini, ya, bukan. Kayak salam Tionghoa, bukan. Tapi beliau bilang begini, itu supaya apa? Masuk dakhalatil umratu fil hajj. Ya, itu umrah sudah masuk dalam amalan ibadah haji. Seperti masuknya jari jemari ini. Ya, 2 kali. La bal li abadin abad, ya, itu selama-lamanya. Jadi antara kalau sudah melakukan haji, ya, umrah itu pasti otomatis masuk di situ. Ya, tanpa harus kita berniat untuk khusus umrah, ya. Wa qadima Aliun minal Yaman bi budunin Nabi. Nah, Sayyidina Ali, nah, tidak berangkat dari Madinah saat itu, tapi beliau datang dari Yaman. Ya, janjian sama Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang lain, semua janjian di mana? Di Mekah. Nah, Ali bin Abi Thalib datang dari Yaman, bibudnin Nabi, membawa hewan ternak kurbannya Rasulullah, fawajada Fatimah mimman halla. Ya, maka beliau mendapati Fatimah termasuk di antara orang-orang yang halal, ya, bertahallul, artinya tidak ikut ihram. Jadi Fatimah tidak ikut ihram. Walibisat thiyaban sabighan waqtahalat fa ankara dzalika 'alaiha. Nah, kemudian Fatimah, yaitu putri Nabi SAW, karena beliau tidak ikut ihram, ya, termasuk orang yang halal, ya, memakai pakaian yang tebal dan memakai celak. Fa ankara dzalika 'alaiha. Artinya bagaimana? Ali itu mengingkari apa yang dilakukan oleh istrinya. Ya, faqalat inna abi amarani bihadza. Nah, ini saya melakukan ini diperintahkan oleh ayahku, kata Sayyidah Fatimah. Fakana Ali yaqulu bil Iraq fa dhahabtu ila Rasulillah muharrisan ala Fatimah lilladhi sana'at mustaftiyan li Rasulillah fima dzakarat anhu fa akhbartu anni ankartu dzalika 'alaiha faqala sadaqat. Ya, sampai beliau bilang, ya, aku kabarkan hal itu, ya, aku hampir hardik istriku Fatimah dan aku memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya aku telah mengingkari perbuatan Fatimah ini. Maka Nabi menjawab, sadaqat, sadaqat, ya, dia benar, dia benar. Madza qulta hina faratal hajj? Qult Allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk. Masya Allah, ya. Lalu Sayyidina Ali ditanya oleh Nabi, kenapa, apa yang kamu ucapkan ketika datang kewajiban engkau mewajibkan haji atas dirimu? Maka Ali berkata, ya Allah, Allahumma, ya Allah, aku berihlal, atau apa namanya, uhillu, menyatakan, ya, menyatakan bima ahalla bihi rasuluka sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku berihram, menyatakan talbiyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna ma'iyal hadya fala tahil. Ya, maka bersamaku ini ada hadyu, binatang sembelihan, fala tahil, maka janganlah kamu tidak ihram atau keluar dari ihram. Fakana jama'atul hadi alladhi qadima bihi Aliyyun minal Yaman walladhi ata bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mi'atan faqala fahallan nasu kulluhum muqassaru illa an-nabiy wa man kana ma'ahu hadyun. Subhanallah. Nah, ini datanglah, ya, kelompok jamaah hewan ternak yang datang, yang dibawa oleh Sayyidina Ali dari Yaman. Ya, ada sekitar berapa? 100 ekor unta. Ya, maka fahallan nasu kulluhum wa qassaru, maka banyak di antara jamaah haji waktu itu, ya, bertahallul dan mencukur rambutnya. Ya, mencukur rambutnya. Kecuali Nabi, wa man kana ma'ahu hadyun, ya, dan
yang bersamanya itu ada binatang yang akan disembelih. Falamma kana yaumut tarwiyah tawajjahu ila Mina fahallu bil haji, ya. Ketika hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, mereka menuju Mina dan mereka bertalbiyah untuk haji. Wa rakiba Rasulullah fa shalla biha az-zuhra wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. 5 kali salat dalam satu hari beliau laksanakan di Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, yaitu hari tarwiyah. Thumma makatha qalilan hatta tala'atis syams. Kemudian beliau diam sejenak sebentar sampai terbit matahari setelah salat fajar pada tanggal 9 Zulhijjah itu, yaitu hari Arafah. Lalu kemudian wa amara biqubbatin min sya'rin tudrabu lahu binamirah. Kemudian beliau perintahkan untuk membangun kemah atau tenda di Namirah. Ya, fasara Rasulullah wa la tashukka Quraisyan illa annahu waqifun 'inda al-Masjidil Haram kama kanat Quraisy tasna'u fil jahiliyah. Maka Rasulullah SAW berjalan, ya, dan tidaklah kaum Quraisy itu menyaksikan, meragukan kecuali, ya, beliau itu wukuf berdiri di Masy'aril Haram sebagaimana dahulu Quraisy melakukannya pada masa jahiliyah. Maka Rasulullah SAW membolehkan hal itu, ya, melewati Muzdalifah dan tidak diam di situ dan langsung menuju Arafat, ya, langsung menuju Arafat. Hatta ata Arafah, ya. Fajaza Rasulullah hatta ata Arafah. Jadi beliau melewati Muzdalifah enggak diam, tapi langsung menuju Arafah. Dari mana? Dari Mina. Fawajadal qubbah qad duribat lahu binamirah. Nah, sudah didirikan tenda di Namirah dan beliau turun, ya, tinggal di Namirah itu, di tenda Namirah yang ada di padang Arafah. Hatta idza zaghatis syamsu amara bil qaswa faruhilat lahu fa'ata batnal wadi fa khataban nas. Sampai matahari tergelincir, beliau perintahkan unta quswa ini untuk apa? Ya, untuk dipersilahkan untuk apa? Diambil unta ini, diistirahatkan, ya, lalu datang ke batnal wadi, yaitu Wadi Uranah. Ya, Wadi Uranah, ya, Wadi Uranah yang ada di Arafah, ya. Fa khataban nas, lalu beliau berkhutbah di sana. Subhanallah, khutbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu, apa kata sabda Rasulullah dalam khutbahnya? Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah-darahmu, harta-harta kalian itu haram, tidak boleh kalian melanggar. Tidak boleh muslim membunuh sama muslim. Tidak boleh muslim mencuri harta orang Islam. Ya, haram. Kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya, terhormatnya, agungnya hari kalian ini, tanggal 9 itu. Fi syahrikum hadza, dan di bulan ini Zulhijjah. Fi baladikum hadza, dan di negeri ini, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Illa ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu'un. Ingatlah, dengan lantang Nabi kita Muhammad SAW berkata yang mengguncang sendi-sendi peradaban materialisme, kapitalisme, ya, bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliyah itu telah aku injak dan kubur di bawah telapak kakiku. Subhanallah. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'atun, ya, darah-darah, ya, yang tertumpah di masa jahiliyah semua telah aku hapus, sudah ditebus. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah bin al-Harith, ya. Darah pertama yang aku hapus dari darah-darah yang tertumpah di masa jahiliyah adalah darahnya putra Rabi'ah bin Haris. Kana mustarda'an fi Bani Hudzail faqatalathu Hudzail. Dia dulu disusui di Bani Hudzail, lalu dibunuh oleh Hudzail. Waribal jahiliyati mawdu'. Riba jahiliyah sudah aku hapus, sudah aku runtuhkan selama-lamanya. Wa awwalu riban adha'u ribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib fa innahu mawdu'un kulluh. Riba jahiliyah, ingat ini. Riba jahiliyah sudah ditanam, sudah dikubur
di bawah telapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riba jahiliyah. Dan riba yang pertama yang aku hapus, aku tebus adalah riba yang dimakan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Semua sudah hapus, semua sudah tidak bangkit lagi. Tapi kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana umat Islam saat ini ya mereka mengangkangi dan menyelisihi aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Masih banyak di antara kita yang makan harta riba, pinjaman riba, kredit riba, dan lain sebagainya, ya. Padahal riba sudah dimusnahkan, sudah dihancurkan sampai ke akar-akarnya, dan sudah dikubur di bawah telapak kaki Rasulullah ketika beliau berkhutbah di Haji Wada. Al-Fahmu Institute mempersembahkan sebuah karya dari Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku Tafsir Sesat, 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia. Buku dari pemikir muda muslim cemerlang yang mengajak kita menyoroti dan memikirkan banyak hal, terutama tentang aliran pemikiran dan keagamaan yang menyimpang. Dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal, buku yang memberikan bekal positif bagi mahasiswa maupun dosen bidang studi Al-Quran dalam bersikap kritis di era yang dihegemoni oleh paham relativisme dan dekonstruksionisme. Buku Tafsir Sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal dapat dipesan sekarang. Harga promo dengan diskon 20%. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192. Dengan format pemesanan, ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di nomor rekening 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Sahabat-sahabat semua, teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah fin nisa. Beliau berpesan, bertakwalah kalian dalam urusan istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka, memperistri mereka, mengawini mereka, ya, dengan amanah, dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halal menikmati ya farjinya mereka, ya, furujnya mereka itu dengan kalimat Allah, dengan apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ini perintah Allah. Dengan bekal satu kalimat ini, kalian halal berhubungan seks dengan perempuan dengan akad nikah yang diperintahkan langsung oleh Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya, surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 3. Walakum alaihin alla yuti'na furusakum ahadan takrahunahu. Ya, kalian punya hak. Ya, hak dari istri kalian. Ya, mereka berkewajiban tidak boleh memasukkan seorang pun ke kamar, ke kasur kalian, seorang yang kalian tidak suka. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau mereka ada melakukan hal itu, melanggar itu, maka pukul mereka dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti, ya. Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, ini Rasulullah meletakkan dasar-dasar prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak-hak kaum wanita, kaum perempuan. Ya, bagaimana suami harus memenuhi kebutuhan apa? Rezeki istrinya dan memberi dia pakaian yang layak. Semua harus dipenuhi oleh suami. Pembantu, kebutuhan rumah tangga, ya, biaya pendidikan anak, biaya ini dan sebagainya. Harus suami yang menjamin, memenuhi semua kebutuhan perempuan itu. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitabullah wa antum tus'alun anni fama antum qailun. Aku telah tinggalkan untuk kalian di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada sesuatu itu. Apa?
kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa antum tus'aluna anni, kalian akan ditanya tentang aku. Apa kalian akan jawab nanti? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Mereka, para jamaah haji yang konon hadir di situ 100.000 jamaah. Subhanallah. Dari seluruh penjuru Jazirah Arab ya. 100.000. Ada yang mengatakan 104.000 riwayat ya. Itu mengatakan mereka semua serempak menjawab, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menyampaikan risalah, dan engkau telah memberikan nasihat terbaik kepada kami. Faqala bi isbihi sababa yarfa'u ila as-sama wa yankutuha ila an-nas, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Kemudian beliau berkata sambil menunjuk jari telanginya ke langit. Ya, diangkatnya tinggi-tinggi dan dihadapkan kepada manusia, ya Allah, saksikanlah. Saksikanlah, saksikanlah ya Allah, ucapan jamaah haji yang bersaksi pada hari ini bahwa aku telah menyampaikan risalah dan telah memberikan nasihat kepada umat manusia. Allahu Akbar. Thumma adzana. Kemudian azan. Thumma aqama, iqamat salat, fa shalla zuhur, lalu salat zuhur. Thumma aqama, fa shalla al-asr, iqamah lagi setelah selesai salat zuhur. Jadi enggak dikosor nih ya, dijam aja. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, lalu kemudian qomat lagi, sholat asar 4 rakaat, walam yusalli bainahuma syai'an. Tidak ada sholat sunnah-sunnah di antara zuhur dan asar itu. Tsumma rakiba Rasulullah hatta atal mauqif. Kemudian Rasulullah naik untanya dan sampai ke tempat wukuf di Arafah, di hadapan Jabal Rahmah, Jabal Arafah ya. Faja'ala batna naqatil qaswa ila as-sakharat ya. Sehingga beliau apa? Ya, perut untanya Al-Qaswa itu di di bawah kaki Jabal Rahmah itulah ya, kuswanya Nabi, unta Nabi itu turun. Ya, perutnya menyentuh batu-batu yang ada di kaki Jabal Rahmah ya. Wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi wastaqbala al-qiblah. Beliau menghadap kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabatis syams, sampai ya terbenam matahari beliau tetap wukuf diam di situ. Subhanallah. Berdoa, berzikir, istighfar, bertaubat kepada Allah, membimbing manusia ya, bermuhasabah. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Wa dhahabatis sufratu qalilan hatta ghabal qars. Sampai hilanglah kekuning-kuningan itu sedikit, sampai hilanglah bulatan matahari, tidak lagi terlihat dari pandangan mata. Wa ardafa Usamah khalfa Usamah bin Zaid, dibonceng oleh Nabi di belakang ya, beliau naik ke atas unta. Wa dafa Rasulullah wa qad shanaqa lil qaswa izzimam hatta inna ra'saha la yusibu mawrika rahli wa yaqulu bi yadil yumna ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah kama ata hablan minal hibal arkha laha qali'an hatta tas'ad. Ya, maka Rasulullah SAW lalu kemudian mengambil ya tali kekang unta Qaswa ya, lalu kemudian beliau mengatakan sakinah, tenang ya. Kemudian beliau lepaskan talinya itu tidak terlalu ketat ya, sampai dia bisa naik unta ini. Hatta atal Muzdalifah. Setelah dari Arafah malam habis maghrib, beliau pergi ke Muzdalifah. Salat di Muzdalifah, salat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Bi adzanin wahid wa iqamataini wa lam yusabbih bainahuma syai'an. Ya, dan beliau tidak salat di antara 2 salat maghrib dan isya itu, tidak ada salat yang lain. Tsumma taja Rasulullah hatta tala'al fajar. Beliau kemudian berbaring Rasulullah sampai terbit fajar, dan salat fajar, salat subuh ya dengan azan dan iqamah 1. Thumma rakiba al-qaswa hatta atal mash'ar al-haram fastaqbala al-qibla fada'ahu wa kabbara wa halala wahadah. Lalu beliau menaiki unta Qaswa sampai masuk ke Masy'aril Haram. Beliau menghadap kiblat, beliau berdoa, bertakbir, bertahlil, bertauhid kepada Allah sampai beliau diam di situ. Baru setelah lewat dari terbit matahari ya, beliau mengajak membonceng Al-Fadl bin Abbas. Kalau tadi Usamah bin Zaid ya yang dibonceng ketika menuju Muzdalifah. Nah, sekarang menuju Mina nih. Mau Jumratul Aqabah, beliau bonceng siapa? Fadl bin Abbas ya. Falamma dafa'a Rasulullah SAW marrat bihi zu'unun yajrin.
Ya, ketika Nabi SAW pergi pergi dengan untanya, beliau melewati apa? Zu'un yajrin, fatafiqal fadli yanzur ilaihin. Ya, lewatlah unta-unta yang membawa atau yang dinaiki oleh wanita-wanita. Ya, wanita-wanita apa? Wanita-wanita cantik. Masya Allah. Al-ba'irul ladzi alaihi imra'ah. Ya, itu onta yang dinaiki oleh perempuan. Ya. Nah, az-zu'un yajrin. Nah, lalu kenapa? Fatafiqal fadlu yanzur ilaihin. Nah, ya ini Fadl bin Abbas melirik wanita-wanita itu. Subhanallah. Rasulullah yadu ala wajhil fadl. Rasulullah menutupi wajah Fadl bin Abbas. Anak muda masih subhanallah, ya masih ada gelora-gelora, masih ada ada sedikit syahwat, ada nafsunya. Ya, beliau letakkan wajah Fadl, udah dihalangi wajahnya, jangan kau lihat ya. فحول الفضل وجه إلى الشق الآخر فحول رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينزل حتى تبطن محسر فحرك قليلا. Nah, setelah Rasulullah mengatakan kepada Fadl, innalakal ula wa alaika tsaniyah. Ya, kalau pandangan pertama kamu nggak berdosa. Ya, tapi kalau terus memandang kedua, ketiga dan seterusnya, itu baru dosa. Ya, la haula wala quwwata. Thumma salaka at-tariqa al-wusta allati takhruju 'ala al-jamrati al-kubra hatta ata al-jamrata allati 'inda ash-shajara faramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma kulli husatin minha mithlu hasal hadaf. Ya, rama min batn al-wadi. Itu. Nabi masuk ke Mina untuk Jumrah Al-Kubra. Beliau lempar Jumrah Aqabah dengan 7 butir batu. Tsumman sarafa ilal manhar, lalu kemudian ke tempat penyembelihan hewan dan menyembelih 63 unta dengan tangan beliau sendiri. Subhanallah. Thalathan wasittin. Tsumma ata aliyan fanahara ma ghabar. Beliau sisanya berikan ke Ali. Ada 100 unta, 63 beliau sendirian yang sembelih. Hebat deh. Luar biasa Rasulullah. Sisanya Ali bin Abi Thalib yang eksekusi. Wa asyraka fi hadi thumma amara min kulli badanatin bi bid'atin faj'alat fi qidrin fatubikhat faakala min lahmiha wa shariba min maraqiha. Ini cerita tentang setelah itu dagingnya sebagian dimasak dan makan dari daging tersebut dan minum dari kuah maraknya. Thumma rakiba Rasulullah fa afadha ila al-bait. Rasulullah lalu kemudian apa? Berangkat menuju Baitullah. Untuk apa? Tawaf ifadah. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nas. Ya, fa afadha ila al-bait. Ya, itu menunjukkan tawaf ifadah di Ka'bah pada hari 10 Zulhijjah setelah melempar Jumratul Aqabah. Nah, di Makkah di Masjidil Haram beliau salat zuhur. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. Subhanallah. Teman-teman, dirahmati Allah, inilah hadis yang cukup panjang dan diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bercerita tentang bagaimana hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau tawaf ifadah. Lalu setelah itu, setelah menyembelih, setelah tawaf ifadah, lalu beliau kembali ke Mina untuk melaksanakan mabit selama 2 malam. Itu 11, 12, 13 Zulhijjah, 2 malam 3 hari. Ya, insya Allah. Nah, disitulah Nabi melaksanakan Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Teman-teman dirahmati Allah, itulah ringkasan dari hadis tentang sifat hajinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terakhir sebelum kita tutup episode kali ini, ada sedikit waktu saya akan membacakan keutamaan ibadah haji. Keutamaan ibadah haji kata ini ditulis di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah. Karangan siapa? Al-Imam Said Sabiq, seorang ulama besar dari Mesir, atas Al-Azhar, Kairo. Syekh Said Sabiq, ahli fikih dari Al-Azhar, menulis tentang
bahwasanya ibadah haji itu adalah min afdolil a'mal, ya, amal yang paling utama. Dari hadis dari Abu Hurairah, su'ila Rasulullah SAW, su'ila Rasulullah SAW ayyul a'mali afdal. Rasulullah ditanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulullah. Qila thumma madha, apalagi setelah itu ya Rasulullah? Thumma jihadun fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Thumma madha ya Rasulullah? Apalagi? Thumma hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Nah ini amal yang paling utama 3, iman, jihad, dan haji mabrur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 26, Imam Muslim nomor 83. Berikutnya, ya, mengapa ibadah haji itu disebut sebagai ibadah jihad? Ya, ini disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jaban wa inni dhaif. Seorang laki-laki datang pada Nabi, dia mengatakan, saya ini penakut, saya ini lemah. Faqala halumma ila jihadin la syaukata fihi. Kalau begitu kata Nabi, ayo sini ikut bersama aku untuk berjihad la syaukata fihi, yang tidak ada duri di dalamnya. Apa itu? Al-hajj, yaitu ibadah haji. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat nomor 4299, Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, ya, dan Imam Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ya, dari Abu Hurairah Nabi SAW juga bersabda, jihadul kabir wal dhaif wal mar'atil hajju. Ya, jihadnya orang tua, ya, orang yang lemah, dan perempuan. Apa jihadnya? Haji. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, naral jihad afdal amal, afala nujahid. Ya Rasulullah, kami melihat, kaum wanita melihat, jihad itu sebaik-baik amal. Mengapa kami tidak berjihad? Tidak diperintahkan ikut berjihad. Ya, qala lakunna afdalul jihad. Ya, Nabi menjawab, kalian wanita-wanita punya jihad yang paling utama selain jihad fisik perang. Apa itu? Hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, insya Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1520 dan Imam Muslim, ya. Nah, yang ketiga, hadis menyatakan bahwa haji itu menghapus dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang pergi haji, kemudian dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia kembali kepada kesucian seperti hari dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Alhamdulillah. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, apa namanya? Dalam hadis yang lain dari Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah SAW berkata kepada Nabi, kepada Amr bin As, ya, ama alimta anal Islam yahdum ma qablah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam itu menghancurkan, ya, keyakinan yang dipeluk atau yang diyakini oleh engkau sebelum ini? Islam itu ya jubbu ma qablah. Ya, semua kekafiran, kemusyrikan. Kalau orang sudah menyatakan diri masuk Islam, semua dosa kafir dan syiriknya semuanya sebelumnya itu, sebelum jadi mu'alaf, semua dihapuskan oleh Allah dengan satu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yahdumu ma qablah wa annal hijrata tahdumu ma qablaha. Hijrah itu menghancurkan amal-amal perbuatan yang buruk sebelumnya. Wa annal hajja yahdumu ma qablahu. Haji itu akan menghancurkan semua amal keburukan yang dilakukan sebelum haji. Hadis riwayat Muslim. Ya, alhamdulillah. Ya, teman dirahmati Allah, jamaah haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Al-hujjaj wafdullah. Kata itu diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal ummar wafdullah. Para jamaah haji dan para jamaah umrah itu adalah tamunya Allah. In da'auhu ajabahum. Jika mereka berdoa kepada Allah, Allah akan ijabah.
Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Jika mereka mohon ampunan Allah, Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wafdullahi thalathah. Tamu Allah itu ada 3. Kata Nabi dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, itu ada 3. Siapa? Al-Hajj, orang haji. Al-Mu'tamir, orang yang berumrah. Wal-Ghazi, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, haji mabrur itu balasannya surga. Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah kepada umrah berikutnya itu akan menghapus semua dosa-dosa yang ada di antara 2 umrah. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah yang setimpal kecuali surganya Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1773 dan Imam Muslim 1349. Ya, terakhir, apa keutamaan nafkah, mencari, menabung harta untuk haji? Dari Buraidah, Rasulullah SAW bersabda, an-nafaqatu fil hajj kan nafaqatu fi sabilillah, ad-dirhamu bi 700 dhi'fin. Ya, nafkah, kita mencari nafkah untuk berangkat haji, ya, itu seperti mencari nafkah di jalan Allah. 1 dirham yang kita tabung, yang kita gunakan untuk berhaji, itu akan dibalas dengan kekayaan, ya, 700 kali lipat. Subhanallah. Ini 700 kali lipat. Allahu Akbar. Walillahilham. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniakan rezeki oleh Allah, dikuatkan tekad untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan terlambat. Daftar, ya, pasang niat, daftar, tabung, bayar haji sampai sempurna. Nggak mahal. Mas, harganya mirip dengan harga, ya, Samsung apa itu? Z Fold apa itu ya? 34 juta. Haji 35 juta. Masya Allah. Mari kita kuatkan tekad kita untuk berhaji. Mudah-mudahan Allah kabulkan niat kita semua dan semua jamaah yang menonton ini, ya, mudah-mudahan terkabul semua cita-citanya untuk berangkat ke Baitullah menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kita sedang berada di lantai 2. Kita proyek pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmi Institute. Nah, ini sama bos Action Pay, Ustadz Zulfadli Lubis. Nah, kita lihat sini ya teman-teman ya progresnya. Ini udah kita selesai lantai ketiga. Dan kita akan naik lantai 4. Ini sumbangan dari antum semua, ini sudah. Kita akan mulai lagi pengerjaannya. Nah, ini sedang pengerjaan tembok ya, keliling. Nanti di atas kita tambah 1 lantai lagi. Baru nanti terakhir untuk olahraga di atas. Oke. Terus bantu support ya. Nah, lo ambilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mulai lagi pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmi Institute. Kita akan mencetak kader-kader guru tafsir dan guru tahfiz Al-Quran, ya, untuk Indonesia lebih bahagia. Tagline kami adalah bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Indonesia semakin lebih bahagia, selamat lahir batin dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dan inilah markas kita nanti, asramanya, anak
kelas-kelasnya, ada ruang multimedianya, ada studio digitalnya, dan ada kelas-kelas kita untuk tadabbur, tahfiz, dan juga kajian-kajian keislaman. Bang Fadli, gimana? Siap. Siap Ayo, support ini? kita dukung bersama Al-Fahmu Institute, bukti dari keberpihakan kita terhadap agama kita. Ya. Insya Allah. Pada barakallahu fikum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.